Memang, tapi malah sebenarnya logikanya harus dibalik ya Mas Darwin. Heeh. Harusnya bukan nggak terjadi, tapi seharusnya ini sudah terjadi dari 4 tahun yang lalu Oh, atau kemudian bisa kembali ke belakang 5 atau 6 tahun yang lalu sejak oke. sejak Saudara Firly Bahuri jadi, menjabat sebagai Deputi Penindakan di Iya, KPK. Karena saat itu kita hampir 1.200 orang itu menandatangani mosi tidak percaya oke. untuk melaporkan, yang bersangkutan ke pengawas internal tahun yang lalu. Mhm. Dan kalau hari ini kemudian baru jadi tersangka, ini adalah fenomena gunung es sebenarnya Iya. Mas Darwin. Ada yang menarik sebenarnya di dalam perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi ini memiliki karakter yang unik Mas Darwin. Mhm. Dia tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Nah, itu dia. Harus 2 orang atau lebih. Gitu loh. Jadi naturnya perbuatan tindak pidana korupsi itu memang harus dilakukan 2 orang atau lebih. Jadi pertanyaan Mas Darwin itu sangat-sangat tepat sekali dan saya akan jawab bahwa sangat mungkin sekali bahkan hampir Oke. cenderung, pasti karena pasti harus ada 2 orang atau lebih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bersama kami dalam program Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, seperti biasa, hari ini kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri yang belakangan ramai diberitakan di media massa. Nah, terkait isu tersebut kami coba menghadirkan narasumber mantan penyidik KPK yang sekaligus Ketua IM 57 Institut, Abangda Praswat Nugraha. Langsung aja kita sapa beliau. Apa kabar, Bang? Sehat alhamdulillah Mas Mantap. Darwin. Makasih banyak udah mau hadir di tengah-tengah kami, Bang. Alhamdulillah. Ini pasti lagi sibuk-sibuknya nih, Bang ya. Ya, Nah, gimana Bang ngelihat isu yang ramai diberitakan belakangan ini terkait Ketua KPK tersangka, Bang? ya, Harusnya nggak terjadi itu. memang, tapi malah sebenarnya logikanya harus dibalik ya Mas Darwin. Heeh. Harusnya bukan nggak terjadi, tapi seharusnya ini sudah terjadi dari 4 tahun yang lalu Oh, atau kemudian bisa kembali ke belakang 5 atau 6 tahun yang lalu sejak oke. sejak Saudara Firly Bahuri jadi, menjabat sebagai Deputi Penindakan di Iya, KPK. Karena saat itu kita hampir 1.200 orang itu menandatangani mosi tidak percaya oke. untuk melaporkan, yang bersangkutan ke pengawas internal. Mhm, Hari itu Undang-Undang KPK belum direvisi, mhm, jadi belum ada dewan pengawas. Yang ada pengawas internal, lalu kemudian kita laporkan beberapa pelanggaran beliau. mhm. Itu kita susun konstruksi perkaranya dan lain-lain, sampai kemudian akhirnya, Firly Bahuri diberhentikan oleh pimpinan Mhm. KPK. Jadi memang isu tentang pelanggaran kode etik, bahkan mendekati, eee, perkara pidana bahkan ya, Ya. saat itu seharusnya sudah terjadi 5 tahun yang lalu. Mhm. Dan kalau hari ini kemudian baru jadi tersangka, ini adalah fenomena gunung es sebenarnya Ya. Mas Darwin. Ya, Gitu. maksud kami bukan seharusnya tidak terjadi terkait Firly-nya, tapi terkait ini kan ketua KPK Betul, ini betul. penegak hukum yang Ikon mana pemberantasan korupsi. harusnya melakukan pemberantasan korupsi, ini malah jadi tersangka Iya. terkait yang harusnya menjadi tugas pokok dan fungsinya gitu. Iya, di malam 22 pada saat Polda Metro Jaya menetapkan Mhm. tersangka itu, saya langsung tegas sampaikan ke teman-teman, jurnalis yang mengkonfirmasi pemberitaan ini, saya sampaikan bahwa, harus segera diberhentikan dan nonaktif. Ya. Karena apa? Karena tidak mungkin, pejuang-pejuang pemberantas korupsi yang ada di KPK sekarang, rekan-rekan saya, junior-junior saya,
senior-senior saya itu dipimpin oleh terduga koruptor. Ya. Itu kita harus garis bawahi lagi. Karena semua apa yang dilakukan oleh pimpinan, ketika kemudian dirinya sendiri sedang dalam posisi kasus status tersangka, itu akan membebani bawah seluruh level di organisasi sampai ke level pelaksana di lapangan, Mas Darwin. Nah, ini kan kalau kita lihat persoalannya kan permasalahan ini berawal dari dugaan pemerasan terhadap SCL gitu ya Bang. Apa namanya? Apakah mungkin nggak kira-kira? Ini jangan-jangan dengan tersangka lain juga dilakukan hal yang sama, nggak cuma SCL, meledaknya saja di SCL gitu Bang. Sangat mungkin sekali. Karena apa? Karena memang situasi di dalam KPK, Mas Darwin, jauh-jauh hari itu memang sudah kita merasa gerah ya. Teman-teman penyidik, penyelidik itu sejak Firly Bahuri menjabat sebagai Deputi Penindakan sangat kesulitan untuk mengajukan ekspos perkara, jadwal, bahkan pemanggilan saksi dan lain-lain. Saya sulit untuk mencari padanan kalimat diksinya ya. Tapi yang jelas terhambat. Gitu loh. Proses penghambatan perkara ini itu sudah terjadi jauh-jauh hari. Dan jika kita tarik benang merahnya, ujung-ujungnya ada nama saudara Firly Bahuri di situ. Sejak jabat Deputi Penindakan atau kemudian pas Firly Bahuri menjabat Ketua KPK, itu seluruh teman-teman penyidik dan penyelidik yang melakukan operasi di lapangan itu tahu persis bahwa situasi yang tidak kondusif ini itu sudah terjadi sejak lama. Sedangkan kemudian apakah itu terkait dengan rekayasa perkara itu berkali-kali kita sudah coba melaporkan ke Dewan Pengawas, ke pengawas internal dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya di tanggal 22 November kemarin, akhirnya Polda Metro Jaya menemukan bukti yang cukup. Ada bahkan sampai sedetail-detailnya ya, ada tanda terima money exchange, ada handphone sekian puluh yang itu pasti akan diforensik kan, karena yang harus kita ketahui juga, Mas Darwin, teman-teman di Polda Metro yang saat ini sedang melakukan penyidikan juga beberapa adalah senior-senior saya di KPK dulu gitu loh. Jadi ada rekan-rekan saya, ada senior-senior saya yang dulu bergabung bersama di penyidikan sebagai penyidik KPK, lalu kemudian setelah 10 tahun atau 8 tahun masa tugasnya di KPK kembali ke kepolisian dan bertugas sekarang di Polda Metro Jaya. Jadi saya yakin proses ini akan berlangsung secara prudent. Gitu, Mas Darwin. Nah, ini kan kalau tadi Bang Pras sempat sampaikan, ada kesan ini udah berlangsung sejak lama ya Bang. Betul. Pertanyaan kami, kira-kira mungkin nggak wakil pimpinan KPK itu nggak tahu soal ini? Ada yang menarik sebenarnya di dalam perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi ini memiliki karakter yang unik, Mas Darwin. Dia tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Nah, itu dia. Harus 2 orang atau lebih. Gitu loh. Jadi naturnya perbuatan tindak pidana korupsi itu memang harus dilakukan 2 orang atau lebih. Jadi pertanyaan Mas Darwin itu sangat-sangat tepat sekali. Dan saya akan jawab bahwa sangat mungkin sekali, bahkan hampir cenderung pasti, karena pasti harus ada 2 orang atau lebih. Soal kemudian itu siapa, orang kedua, orang ketiga, dan lain-lain, dalnemingnya, pasal 55-nya, penyertaannya, itu soal nanti. Tapi kalau ada nggak pihak lain yang terlibat, pasti ada. Pasti ya, bukan Pasti mungkin ada. lagi. Bukan mungkin, pasti kalau ada. Kalau pertanyaan tadi saya, mungkin nggak jawaban Pasti Abang, ada. pasti ada. Pasti ada yang terlibat. Pasti Tidak hanya ada Firly Bahuri. dari 1 atau lebih dari wakil pimpinan KPK yang sekarang. Kalau soal jabatannya apa, itu saya nggak bisa menjawabnya ya, Mas Darwin. Tapi sesederhana, as simple as siapa yang kemudian menerima uang, siapa yang kemudian menukarkan dari dolar ke bentuk rupiah,
terus kemudian siapa yang kemudian mengumpulkan tanda bukti money exchange, itu kan secara konstruksi pidananya dia pasti harus del neming dan 55 membantu melakukan perbuatan perkara pidana sebagai turut serta dan lain-lain sesuai dengan pasal 55 KUHP. Ya. Oke, ini kita coba kaitkan dengan Dewan Pengawas. Oke. Bang, Dewan Pengawas. Di mata kami Dewan Pengawas cenderung pasif ya. Kenapa nggak ada upaya untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap saudara Firly Bahuri? Well, to be honest, Mas Darwin, kalau kami dari IM57 Institute maupun teman-teman koalisi masyarakat sipil sudah tidak ada harapan lagi kepada Dewan Pengawas. Karena Dewan Pengawas ini sudah kita uji dengan berbagai macam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Dan hasilnya selalu ya seperti apa yang kita lihat hari ini. Yeah. Selalu gamang ketika berhadapan dengan level pimpinan ke atas. Ini yang kemudian jadi kritik keras kami bahkan sejak kami ada di KPK. Kenapa kalau terduga pelaku kode etik, pelanggaran kode etiknya di level pimpinan itu sulit sekali, bahkan dengan berbagai macam alasan lah mereka ngomong tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki resource yang cukup, tidak memiliki alat bukti yang cukup dan lain-lain. Namun paradoksnya di lain sisi ketika itu terkait dengan para pegawai di level pelaksana sangat kuat sekali dan sangat cepat sekali, dan mereka nggak pernah ngomong bahwa nggak punya kewenangan, nggak punya alat bukti yang cukup, tidak memiliki kapasitas untuk mencari alat bukti, untuk menyita alat bukti dan lain-lain. Ini kan paradoks ya, Mas Darwin. Nah, ada tanggapan di luar sana yang berasumsi bahwasannya Dewan Pengawas itu terkesan melindungi Firly, Bang. Itu gimana, Bang? Itu bisa jadi. Akhirnya kan opini masyarakat menjadi liar konsekuensinya. Iya. Karena apa? Karena itu sebenarnya dipantik. Distimulan oleh sikap Dewan Pengawas sendiri yang selama ini selalu gimana ya, saya sulit kembali lagi, saya sulit mencari diksinya yang pas, tapi yang jelas kami secara institusional, secara keorganisasian maupun secara individual, teman-teman IM57 itu sudah tidak percaya lagi kepada Dewas. Tidak percaya dalam hal mereka sanggup untuk menegakkan kode etik di KPK tanpa tebang pilih. Gitu. Nah, kalau kita mengaca statement beberapa hari terakhir, khususnya dari wakil pimpinan KPK, mungkin Bang Pras sempat ngikutin, ada ini ada terpecah. Ya. Yang satu antara Alex sama Nurul Gufron. Kita nggak usah sebut nama lah ya. Yang satu wakil pimpinan KPK bilang ini nggak perlu minta maaf. Ini bukan ini. Sementara yang satu lagi dalam tubuh pimpinan saja yang jumlahnya nggak sampai, cuma berapa? 4. Cuma 4 orang. Sisanya itu 4. Terpecah itu. Sebenarnya kalau menurut kacamata Bang Pras, apa yang terjadi di internal sendiri, Bang? Saya pikir sesederhana bahwa sudah hilangnya budaya malu menimbulkan konsekuensi, terjawab gitu loh secara alam bawah sadar. Ketika ada pimpinan KPK yang disidik dan ditetapkan tersangka, lalu kemudian pimpinan KPK yang lain tidak merasa malu, tidak merasa harus meminta maaf kepada publik, dan tidak merasa bahwa ini adalah satu hal yang merupakan satu bentuk evaluasi konkret soal nanti itu ditetapkan bersalah atau tidak bersalah, lalu kemudian sibuk memainkan prinsip kita presumptions of innocence dan lain-lain. Saya pikir dia harus baca kembali teorinya. Presumptions of innocence itu adanya di pengadilan. Dalam teknik penyidikan, itu
itu harusnya tidak tepat untuk kita gunakan asas tersebut. Ya. Satu. Yang kedua, budaya naming and shaming itu adalah salah satu strategi pencegahan korupsi yang paling efektif kita gunakan. Dan Apa itu itu tadi budaya malu. Budaya malu. Budaya malu. Dan itu salah satu strategi khusus yang digunakan oleh KPK di wilayah kedeputian pencegahan, terutama pada proses laporan LHKPN. Kalau ada aparatur sipil negara ataupun penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN-nya, maka KPK akan mengumumkannya ke publik. Memantik budaya malu, naming and shaming. Gitu. Naming and shaming. Nah, ini saya curiganya Alexander Marwata lupa bahwa itu salah satu program yang didengung-dengungkan di KPK. Salah satunya membuat malu orang untuk berbuat fraud, berbuat korup, tidak taat terhadap asas. Itu. Oke. Mas Darwin. Nah, tadi sempat disinggung soal Alexander itu Marwata ya. Beliau itu jelas sekali statementnya di media-media tidak mau minta maaf gitu dan menganggap ini saudara Firly tidak di posisi yang bersalah gitu ya. Apa namanya? Sementara kalau kita mengaca ke wakil pimpinan yang lain, Nurul Gufron gitu, itu menyarankan agar meminta maaf kepada masyarakat atas kasus ini gitu. Ini sesuatu di mata kami, ini sesuatu yang apa ya, Bang ya, sesuatu yang agak janggal nih. Ya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Alexander Marwata bisa sampai mengeluarkan statement seperti itu, sementara sebaliknya Nurul Gufron bisa. Saya pikir, Mas Darwin, minimnya literasi dalam membaca undang-undang secara teliti ya. Bahkan Undang-Undang KPK sendiri pasal 32 ayat 2 itu tidak dibaca secara cermat. Ketidakcermatan dalam membaca pasal 32 ayat 2 yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini sangat-sangat situasi yang sangat miris ya bagi kita ya masyarakat ya. Karena kemudian apa? Kalau kemudian KPK sendiri gagal untuk mematuhi hukum, Mas Darwin, bagaimana dia akan menegakkan hukum? Kalau apa yang disampaikan di pasal 32 ayat 2 bahwa pimpinan ketika terlibat dan menjadi tersangka dalam perkara kejahatan maka otomatis nonaktif. Itu disangkal oleh lembaga penegak hukum yang katanya menjadi harapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Lalu mau kemana arah pemberantasan korupsi kita? Lalu mau kemana? Bagaimana kemudian dia akan menegakkan hukum di lembaga lain? Itu loh. Karena dia menegakkan hukum untuk dirinya sendiri pun, itu sudah gagal. Iya. Nah, kalau gitu, perbedaan sikap ini sebenarnya emang by design, atau memang di dalam itu di level pimpinan itu udah mulai terpecah, Bang? Saya pikir tidak ada lah. Saya pikir nggak ada yang by design seperti itu. Jadi menurut saya tidak melihat adanya disparitas ya kualitas pimpinan yang saat ini sedang menjabat di KPK. IM 57 Institute tetap konsisten sejak proses penyingkiran 57 pegawai KPK pada tahun 2021 itu disetujui dengan suara mutlak oleh seluruh 5 pimpinan. Maka kami menganggap bahwa nilai integritas mereka itu sangat rendah. Dan hari ini pimpinan KPK yang ada itu adalah pimpinan-pimpinan KPK yang menyetujui penyingkiran teman-teman 57. Sampai dengan kemudian mereka bisa membuktikan sebaliknya, maka menurut saya pimpinan-pimpinan yang ada sekarang ini sama-sama saja.
Iya. gitu loh. Nah ini terkait kembali lagi Alexander Marwata, Bang. Hmm. Dia menyebutkan tidak malu gitu ya, tidak perlu meminta maaf gitu. Padahal Firly udah terbukti melanggar Tersangka. Sudah tersangka. udah tersangka melakukan kesalahan maksudnya melakukan kesalahan dan udah tersangka juga dari pihak kepolisian gitu. Apa mohon maaf sebelumnya, apakah jangan-jangan Alexander Marwata ini juga termasuk yang terlibat juga ya tadi kalau kita Ya mungkin saja, segala kemungkinan masih sangat terbuka sekarang, Mas Darwin, karena proses pembuktian di Polda Metro Jaya masih berlangsung. Iya. Dan minggu depan akan dipanggil bahkan seluruh komisioner ya, menurut Bang Ade Simanjuntak, Dirkrimsus, itu seluruh komisioner akan diperiksa, lalu kemudian saudara Firly sendiri juga sebagai tersangka akan diperiksa minggu depan. Masih sangat cair dan masih sangat mungkin untuk adanya penambahan status tersangka bagi orang-orang lain yang terlibat. Entah apapun itu jabatannya, bisa jadi fungsional, staf, dan lain-lain di internal KPK. Masih sangat terbuka. Nah dari Firly sendiri, Bang, sempat ada statement akan melakukan perlawanan terhadap status tersangka ini. Gimana Bang melihatnya? Ya, itu hak konstitusional Firly ya untuk mengajukan praper, tapi terkesan kayak bukan sosok negarawan banget ya. Artinya kan dia sama sekali tidak memiliki kesadaran maaf ya, kayak malu, mengundurkan diri gitu ya. Saya akan fokus, gentleman agreement, sifat gentleman-nya itu ya harus kita pertanyakan kenapa kemudian kok bisa ada orang melakukan kesalahan misalnya tidak sama sekali sadar, bahkan menganggap ini adalah hal yang harus dilawan. Bahkan dia keluarkan statement kemarin. Ini adalah perlawanan balik koruptor. Itu kan statement yang menyesatkan. Kembali lagi itu kan. Masa saya jadi teringat, makanya kemarin pada hari kedua ya, tanggal 22 malam ditetapkan tersangka, tanggal 23 siang kita bawa 2 gerobak nasi goreng ke KPK, diiringi dengan syukuran dan kemudian kita juga cukuran rame-rame tuh. Iya. Saya sempat lihat video tuh. Itu adalah satu bentuk sindiran satir dari IM57 dan dari Koalisi Masyarakat Sipil bahwa pemberantasan korupsi itu nggak bisa kita selesaikan dengan rame-rame makan nasi goreng, terus dengan gimmick-gimmick puisi, nyanyi-nyanyi, makan nasi goreng bareng. Itu tidak akan menghasilkan pemberantasan korupsi yang efektif. Bahkan di balik itu rupanya ada lobby-lobby di ruang gelap yang terjadi. Gitu loh. Dan itu sudah dibuktikan. Peristiwanya ada dan terjadi oleh teman-teman Polda Metro Jaya di Rumah Kertanegara. Itu, Mas Darwin. Nah, Bang, ini kita kembali ke Firly-nya ya. Kemarin Jumat kemarin udah dinonaktifkan gitu ya. Setelah tersangka nonaktif, kemudian akankah dipecat gitu, Bang? By law, dalam proses penyidikan ketika pimpinan KPK menjadi tersangka maka dia nonaktif. Ketika pimpinan KPK masuk dilimpahkan ke persidangan, dia akan diberhentikan. Diberhentikan oleh presiden. Presiden ya. Diberhentikan oleh presiden dan ini sekarang diganti oleh PLT. Jadi statusnya sekarang nonaktif sementara. Lalu kemudian akan permanen pemberhentiannya ketika berkas dilimpahkan P21 ke pengadilan. Jadi per hari dimulainya pengadilan, proses peradilan, penuntutan, itu akan dikeluarkan SK pemberhentian secara permanen. Ya. Bang, kita masuk ke persoalan lembaga nih, KPK ya. Jujur saja, kita sangat menyayangkan ini terjadi di lembaga KPK gitu ya, yang harusnya menindak pelaku korupsi, koruptor itu. Ini malah di dalam tubuh KPK sendiri. Ini kan mencederai.
Bahkan belakangan rame, ini sejarah loh dalam perjalanan republik Iya, ini, ketua betul, KPK sejarah. tersangka gitu. Dan Betul. eh Ini sejarah kelam, iya, Mas. Bukan sejarah aja. Kalau sejarah itu kan tonnya positif. iya, ini sejarah Ini sejarah kelam ya. pemberantasan korupsi di Indonesia. Udah pasti akan menurunkan kepercayaan masyarakat Pasti. terhadap lembaga ini. Pasti. Nah, saya tahu Abang itu 15 tahun ya di KPK dari awal bahkan ya Bang ya, dari ini juga. Gimana Bang melihatnya? Ya kami sangat-sangat miris, sangat sedih sekali, Ya, Bang. prihatin sekali. Cuman kekecewaan yang kami rasakan pasti tidak akan pernah sama dengan kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka mungkin 10 kali, 100 kali lipat lebih terluka. Karena apa? Karena penderitaan yang mereka rasakan karena uang negara ini dikorup, itu jauh lebih sakit dan lebih perih rasanya dibanding apa yang kekecewaan yang kami rasakan. Kalau teman-teman 57, diberhentikan, disingkirkan, kita akan melakukan perlawanan, kita bergabung dengan koalisi masyarakat sipil, kita akan menyuarakan kebenaran, kita tiap hari bisa menyampaikan fakta-fakta objektif ke publik dan lain-lain. Tapi ini kan person, ini lembaga kan? Iya. Kalau masyarakat, Mas Darwin, maaf, masyarakat yang di pegunungan, yang di desa-desa, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan rasa sakitnya hidup dan konsekuensi menyedihkan yang mereka rasakan sehari-hari karena korupnya para pejabat-pejabat publik yang tidak bisa ditangkap, yang tidak bisa ditindak oleh KPK karena KPK-nya korup. Iya. Gitu loh. Makanya yang harus kita selamatkan hari ini KPK-nya dulu. Lembaganya dulu. Dan saya yakin, Mas Darwin, teman-teman di KPK sampai saat ini masih sangat-sangat bisa diandalkan. Di level penyelidik, penyidik, penuntut, fungsional, dan lain-lain tuh, semua itu sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya semua, itu saya yakin luar dalam. Artinya masih mungkin untuk mengembalikan kepercayaan masih publik. Sangat mungkin. Marwah sangat KPK marwah itu KPK. masih bisa Sangat mungkin sekali. Oke. Saya mutlak 1.000% percaya sama teman-teman di level pelaksana. Yang kita khawatirkan ini kan jangan sampai kemudian para pejuang-pejuang pemberantasan korupsi tersebut itu dipimpin oleh orang yang tidak berintegritas. Bahkan nauzubillah min dzalik, kalau sampai mereka dipimpin oleh koruptor, maka akan kiamat pemberantasan korupsi di Indonesia. Gitu loh. Kira-kira apa yang perlu dilakukan, Bang? Untuk mengembalikan marwah itu, mengembalikan rasa kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga anti rasuah. Yang paling pertama itu pasti Presiden harus menunjuk pengganti Saudara Firly Bahuri dari orang yang berintegritas. Lalu kemudian mengembalikan Undang-Undang 19 2019 yang menyampaikan bahwa KPK adalah lembaga di ranah eksekutif, itu dikembalikan ke independen. Sebagaimana Undang-Undang 30 tahun 2002. Jadi KPK ini kan lembaga spesial, Mas Darwin. Dia fungsinya untuk mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi tidak boleh KPK masuk ke dalam salah satu ranah ketiga trias politika itu. Karena tidak mungkin dia mengawasi dirinya sendiri. Makanya, karena dia lahirnya dari proses yang extraordinary, reformasi 98, dia juga khusus untuk menangani kejahatan yang extraordinary crime, sebagaimana diatur dalam UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Extraordinary crime hanya bisa ditangani oleh extraordinary organizations. Jadi, lembaga KPK memang harus independen. Karena naturnya itu harus independen. Kuncinya. Jadi Presiden harus mengembalikan independensi KPK yang sudah tercederai di Undang-Undang 19 tahun 2019. Oke, Bang, terakhir. Siap, Mas Darwin. Kira-kira Abang dari luar nih, Abang kan udah di dalam nih sekarang. Sebaiknya
siapa nanti yang akan menggantikan posisi ketua KPK agar marwah KPK ini kembali rasa kepercayaan publik gitu ya. Apakah dari internal atau harus ada proses lagi gitu atau gimana gitu. Karena kan ini ada di titik krusial saat ini. Pimpinan berikutnya akan menentukan. Ya. Saya clear sih Mas, harusnya dari eksternal. Eksternal. Bukan dari Wakil pimpinan yang sekarang. Tapi kalau tidak salah Presiden Jokowi sudah menandatangani ya Nawawi Pamulango ya sebagai PLT ketua kan. Ya. Tapi ya sudah nggak ada masalah. Tapi ketika nanti akan diisi pengisian jabatan komisioner, ini kan 4 ya, artinya kurang 1. 1 ini saya berharap atau kami semua berharap, IM57 berharap ini 1 ini adalah orang pihak eksternal yang berasal dari sipil, non lembaga, yang maksud saya bukan dari lembaga penegak hukum lain, contohnya jaksa dan polisian. Yang ketiga, yang sudah teruji integritasnya. Itu loh. Yang keempat, memiliki rekam jejak yang bersih dan baik. Ini kuncinya. Jadi political will dan goodwill, jadi tidak hanya political will, tapi juga ada goodwill. Ada politik hukum dan goodwill, ada itikat baik hukum, penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, itu harus lahir dari Presiden Indonesia. Harus lahir dari Presiden Jokowi. Jika kemudian Presiden mengulangi kesalahan yang sama pada tahun 2019, lalu masuknya orang-orang yang tidak berintegritas menjadi pimpinan KPK, maka konsekuensinya adalah hari ini yang kita petik bersama. Dan lembaga ini akan semakin terpuruk. Hancur, terpuruk, dan Indonesia yang akan paling menderita. Itu, Mas Darwin. Oke. Bang Pras, makasih banyak udah mau berbagi dengan kami. Kita sebelum ini bubar kita ngopi dulu, Bang. Siap. Ngobdar tuh juga ngopi bareng Darwin, Bang. Mantap. Alhamdulillah. Bang Pras, makasih banyak udah mau hadir di sini, udah mau berbagi dengan kami. Ya, Mas apapun itu, pasti doa kita yang terbaik buat KPK. Insya Allah. Mudah-mudahan pimpinannya nanti bisa membawa KPK ke lembaga yang benar-benar lembaga anti rasuah, lembaga yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat sebagaimana dari awalnya berdiri dulu. Ya, Insya Allah. Oke, Sobat Forum, dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan mantan penyidik KPK, yakni Bang Praswat Nugraha, yang juga Ketua IM57 Institute. Saksikan terus Forum Ngobdar, tentu saja kami hadir dengan isu-isu terkini dan topik-topik menarik lainnya, tentu saja dengan narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, Mas Darwin.